Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya, mengenai Nur Afifah Balqis. Kok ini ada Alexander Marwata itu masih jadi anggota KPK ya, pimpinan KPK. Jadi berita yang bikin kita geleng-geleng kepala ya, Nur Afifah Balqis tercatat jadi koruptor termuda di KPK. Bukan soal jumlah uang korupsi yang dia korup, tetapi kok bisa ya. Oke, viral Nur Afifah Balqis jadi koruptor termuda dalam sejarah KPK. Ini Bogor Raya, pikiranrakyat.com, Lambe Turah ya, .co.id. Coba kita bacakan ya. Nur Afifah Balqis pecahkan rekor koruptor termuda di Indonesia, masih berusia 24 tahun. Nur Afifah terbukti salah menerima suap senilai 5,7 miliar. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Coba kita bacakan yang dari harian Bogor Raya Pikiran Rakyat. Dunia politik Indonesia kembali diguncang oleh sebuah skandal yang mengejutkan. Nur Afifah Balqis, seorang politikus muda yang sebelumnya dipandang sebagai harapan baru, kini terjerat dalam kasus korupsi yang mencoreng namanya. Di usia yang masih sangat muda, 24 tahun, Afifah harus menghadapi kenyataan pahit sebagai tersangka korupsi termuda dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Afifah yang lahir pada tahun 1997 deh. 1997 saya udah punya belum punya anak ya, udah menikah tapi. Sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Jabatan ini terbilang prestisius untuk seorang seusianya. Dan ia dikenal aktif di media sosial, sering membagikan momen-momen politik dan gaya hidupnya yang glamor. Namun semua itu kini sirna setelah ia terjerat dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Yang lebih mengejutkan, Afifah adalah putri dari Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam Pasir Utara dan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan OTT KPK di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Jakarta, di mana penyidik menemukan uang tunai sebesar 1,3 miliar sebagai barang bukti. Ini dalam tanda kutip, walaupun saya marah, biadab benar nih ayahnya. Bayangkan, korupsi ngajak-ngajak anaknya, bahkan anaknya dijadikan tempat penampungan. Lalu anaknya nggak ngomong apa? Ini duit dari mana? Parah banget ya. Oke. Yang lebih mengejutkan, Afifah adalah putri dari Abdul Ghafur ya. Oke. Dalam proses penyidikan terungkap bahwa Afifah terlibat aktif dalam menerima dan menyimpan uang suap yang totalnya mencapai 5,7 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda 300 juta kepada Afifah. Sebelum skandal ini mencuat, ia dianggap sebagai salah satu kader muda yang menjanjikan di Partai Demokrat dengan citra politik yang kuat berkat posisinya sebagai putri bupati. Kasus ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa regenerasi politik tidak hanya soal usia, tetapi juga tentang integritas dan etika. Di tengah upaya mendorong partisipasi anak muda dalam politik, kejadian ini mengingatkan kita bahwa usia muda bukanlah jaminan dari kebersihan moral. Oke, ini kejadiannya lama sepertinya ya, tetapi baru diangkat lagi 12 Juli 2025 hari ini. Harapan akan wajah baru yang bersih dalam politik Indonesia kini terasa semakin jauh, dan Afifah menjadi simbol peringatan bagi generasi penerus bangsa. Karena masih Alexander Marwata, masih yang lama ya KPK-nya, tetapi tetap menarik. Coba dari Lambe Tura ya, mana Lambe Tura tadi? Dari Lambe Tura kurang lebih sama ya. Viral, Nur Afifah Balqis jadi koruptor termuda dalam sejarah KPK. Oke, ini 11 Juli ya. Nama Nur Afifah Balqis tengah menjadi perbincangan hangat di tengah publik, bukan karena prestasi, melainkan karena rekor yang menyedihkan menjadi tersangka kasus korupsi termuda dalam sejarah
penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perempuan berusia 24 tahun yang menjabat sebagai bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan PMK Penajam Pasir Utara PPU Kalimantan Timur. Yang mengejutkan, Nur Afifah adalah anak dari Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud yang juga turut menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Penangkapan keduanya dilakukan di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Jakarta dengan barang bukti uang tunai sebesar 1,3 miliar dan disita dari lokasi. Nur Afifah dinyatakan terbukti membantu menerima suap sebesar 5,7 miliar untuk Abdul Ghafur Mas'ud dan turut menikmati hasil korupsi tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta. Luar biasa. Rekor ini menjadi sorotan tajam bukan karena menginspirasi tetapi karena mencerminkan tragedi keterlibatan anak muda dalam praktik korupsi. Di tengah, coba ada lagi nggak berita tentang Nur Afifah ini ya? Sepertinya ini sudah ada putusan pengadilannya. Di tengah semangat regenerasi dan keterlibatan generasi muda dalam politik, kasus Nur Afifah menjadi pengingat bahwa moralitas dan integritas harus tetap dijunjung tinggi tak peduli usia maupun posisi. Ya, saudara sekalian, memprihatinkan ya. Bayangkan, Anda 24 tahun korupsi. Makanya sebenarnya ya, yang namanya pendidikan anti korupsi itu harus dari awal. Dan Anda jangan terjun ke dunia politik kalau Anda punya niat untuk korupsi, itu satu. Kalau mau terjun ke dunia politik ya, maka barangkali ya nyanyikan lagunya apa, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Mungkin itu yang harus dinyanyikan. Kenapa? Kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada, maka kita akan greedy. Ambil sana, ambil sini. Jadi harta tidak dibawa mati. Tapi Anda tidak dilarang untuk kaya, tetapi jangan korup. Kan itu masalahnya. Tapi ya susah di Republik ini. Koruptor diberikan kesempatan. Coba tunjuk tangan ya. Ketua-ketua umum partai politik yang tidak korup atau tidak menyalahgunakan kewenangan atau tidak mendapatkan uang dari hasil yang kong kali kong dan lain sebagainya. Ini udah jelas tuh, main tambang, main dan lain sebagainya. Jadi berat politik kita. Politik itu harus dibersihkan dari uang yang berlebihan, harusnya begitu. Kalau main uang sana sini dan lain sebagainya, membeli suara dan lain sebagainya, ya berat kita politik kita ya. Berat politik kita kalau kemudian orang berlomba-lomba mumpung di kekuasaan, karena aktivis pun tidak ada yang lulus. Wah, semua menjadi pemain. Coba lihat tuh. Yang tadinya ketika di civil society atau di NGO begitu luar biasanya idealisnya, tapi begitu masuk lingkaran kekuasaan, wah grabbing, ambil sana ambil sini. Begitu saudara sekalian, ya. Jadi jangan, don't judge me ya. Down apa itu, and 5 years in position as a president commissioner in to state enterprises, saya tidak take sesuatu yang bukan hak saya, itu yang paling penting ya. Jadi saudara sekalian, apa ya, kalau politik kita masih dipenuhi oleh ambisi yang begini-beginian, wah berat memang. Korupsi akan terus-menerus terjadi. Ya. Menjadi business as usual. Dan cuman susah sih ya. Kalau kita lihat ini negara penuh dengan korupsi, ya kan? Orang tidak korup ketika dia tidak punya posisi, tapi begitu punya posisi, waduh, kacau. Ya kan? Berat kita. Masih 24 tahun sudah korup gitu. Coba kita bacakan saja dulu ya. Saya speechless melihat mendengar hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana kita mau generasi muda yang lebih baik, ya, mereka masuk di dalam path kekuasaan, tapi korupsi langsung, luar biasa kan? Ya mudah-mudahanlah, kita doakan anak-anak kita tidak menjadi koruptor ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Di mana ini beritanya? Remind me later. Nah ini oke ya.
Kalau penegak hukum seperti kucing, oke. Apakah ada oke ya? Ini tahun berapa ya korupnya ini ya? Sepertinya udah lama ini ya. KPK mengungkapkan bahwa Afifah diduga menampung uang suap dari Abdul Ghafur. Terdapat uang sebesar 447 juta di rekening Afifah yang diduga berasal dari rekanan proyek di PPU. Tapi apa ya? Ketika KPK mengungkapkan kasus dan lain sebagainya, kita juga jadi miris. Kok KPK mainnya ecek-ecek sekarang? Yang main besar adalah Kejaksaan Agung, kan aneh jadinya. Padahal KPK diharapkan menjadi trigger mechanism ya. Apakah ada indikasi kambing hitam politik? Nggak usah kita kambing hitam, bicara korup ya korup aja ya. Disinilah letak kesalahan pemerintahan asal comot, asal menjadikan seseorang sebuah jabatan ya. Ada bilang RH busuk. Kenapa busuk saya? Ya itu lucu ya. Makanya saya katakan Plato. Orang yang tidak suka mendengarkan kebenaran karena orang itu menikmati kebohongan yang ada ya. Kemudian apalagi nih ya? Apa nih Bapak Aing? Apa ya? Pang not dead ini apa ini? Kok kelihatan nggak jelas ini anunya. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Iya, hukumannya itu ringan amat, makanya banyak yang korupsi. Aduh parah banget, masih muda, mentalnya dia sudah rusak. Kemudian lahir lagi maling, garong, perampok, wanita cantik muda Indonesia. Wah, Indonesia gelap. Islami sekali dandanannya. Kemudian pejabat identik dengan korup yang tertangkap lagi sial aja. Mungkin ya. Kemudian Partai Demokrat hama rakyat Indonesia tuh, contohnya masih muda udah mulai jadi benalu. You name it, ada partai yang tidak terlibat korupsi. Ada nggak partai yang kadernya tidak terlibat korupsi? Rasanya nggak ada ya, semua partai terlibat korupsi itu kadernya. Jadi ini bukan Partai Demokrat saja, tetapi maksud saya susah kita ya. Demokrat luar biasa pokoknya. Indonesia darurat koruptor. Astaga, komen. Oke, ini apa ya judul? Tapi warga masih pada percaya keluarga Mas'ud banyak main uang, susah diluruskan. Kemudian sepertinya channel Refli Harun diinstruksikan buzzer Jokowi diserang spam judol. Ya biarin aja lah. Kita nggak usah bacakan ya judolnya itu. Kita buang dulu lah hide usernya ya, biarin aja lah. Di tengah segala hal bisa dibeli, KKN itu susah dihindari, mulai dari sanksi berat untuk koruptor dulu dan rampas aset koruptor. Ya saudara sekalian ya, saya pernah bicara mengenai bagaimana mengakhiri korupsi di negara ini. Salah satunya adalah kita memberikan amnesti kepada penegak hukum. Yakin nggak penegak hukum itu nggak korup? Nggak yakin. Kalau ada penegak hukum yang kaya raya pasti korup. Ya paling kecil ada terima setoran judol, setoran apa macam-macam dan lain sebagainya. Karena itu tidak bisa kita memberantas korupsi kalau sapunya kotor. Termasuk KPK sekalipun. Ya, yang terpilih orang yang bermasalah justru. Lihat aja Firly Bahuri misalnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau isinya koruptor semua negara ini, sudah lakukan yang namanya amnesti, ya kan? Amnesti terhadap korupsi, amnesti, legal amnesti. Ya, tapi saya harus panjang menjelaskannya. Legal amnesti ini artinya adalah sudah tutup, case close. Ya, kita mulai era baru, tetapi dengan sebuah sistem pelaporan harta kekayaan dan uang yang jelas dan benar. Tapi harus dimulai dari atas. Kalau harta orang-orang atas saja meragukan, ya berat. Ya kan? Bisnis kalau nggak ngomong dengan keluarga presiden nggak bisa. Wah berat kalau begitu caranya. Jadi, aduh ampun. Do you believe that Mr. President can eradicate the corruption in Indonesia? Ya, bisa menghapuskan? Itu masalahnya. Ya, banyak orang yang barangkali pesimistik. Karena kenapa?
one thing for sure, kalau Anda mau memberantas korupsi, pastikan Anda tidak terlibat dalam COI, conflict of interest. Tapi kalau Anda terlibat dalam COI, conflict of interest, maka Anda akan pilih-pilih. Yang sana disikat, yang sini enggak. Maka korupsi akan tetap merajalela. Justru permainannya akan makin canggih. Kalau Anda mau korup, Anda harus nyantol dengan kekuasaan. Anda enggak disikat. Wah, kalau begitu caranya ya tewas semua kita. Jadi orang kemudian korupsi tetapi sekaligus mencari cantolan kekuasaan. Ya sama aja. Artinya korupsi justru disuburkan oleh kekuasaan. Karena kalau enggak nyantol kekuasaan, Anda disikat. Gitu, paham ya? Nah, kecuali Anda tidak punya conflict of interest. Anda tidak punya masalah dengan anak, istri, keluarga, adik, kakak, dan lain sebagainya. Tapi kalau masih lihat, aduh, ini bisnis keluarga gua, berat. Ya, karena itu gimana caranya? Dan celakanya orang-orang korup dapat panggung, dapat kekuasaannya kayak seperti inilah. Mentang-mentang dia anak bupati, ya kan, diberikan jabatan sebagai bendahara, bayangkan. Lalu ininya bapaknya sendiri. Itu saja tidak menunjukkan prinsip meritokrasi atau prinsip bebas dari nepotisme. Bapaknya ketua DPC, anaknya bendahara, ya. Lalu bapaknya korupsi, anaknya suruh nampung, parah juga. Mungkin alasannya bahwa ini sumbangan buat partai politik dan lain sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana tanggapan the headquarter ya terhadap kasus ini. Saya nggak yakin tuh ada partai politik yang kemudian peka dan mau melakukan pemberantasan korupsi, itu masalahnya. Winter in Zealand, kita fokus dulu singkirkan Jokowi bang, baru kasus-kasus lain. Soalnya Jokowi ini bagaikan parasit di negeri ini yang harus dideportasi, dimasukkan penjara di Cina. Mimpi, tujuan dan niat korupsi itu sudah mungkin ditanam di hatinya apabila menjabat. Gimana ya? Anda masa kita Jokowi melulu nanti dibilang kita benci lagi. Ya kasus-kasus lain juga kita angkat lah, walaupun barangkali intensitasnya tidak setinggi soal ijazah palsu dan lain sebagainya. Tetapi tetap ini menjadi peringatan terutama bagi anak muda. Ya, bayangkan muda-muda yang korupsi kan gak enak banget. Ada yang muda yang bercanda, yang muda yang bercinta, ya kan? Yang muda yang berprestasi, ini yang muda yang korupsi kan parah juga. Begitu sobat sekalian ya. Apalagi coba kita lihat lagi komentar lain ya. Kemudian dalam kasus belum ditangkap apa ini Roy ini. Kemudian apa lagi ini? Jadi banyak sekali ini spam judinya, judolnya. Dipikir nanti saya sponsor judol lagi. Kemudian partai yang tidak korupsi itu partai umat bang. Iyalah karena belum berkuasa ya. Kalau sudah berkuasa kita nanti lihat gimana nanti ke depannya. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.